siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Hari ini saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan kisahnya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang menjadi perhatian publik, ramai sekali diperbincangkan. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita kali ini datang dari dunia nyata dan membuat miris ya, sebuah kabar duka. Meninggalnya Afan Kurniawan kemarin itu akibat ditabrak, dilindas oleh sebuah mobil barakuda pada saat kejadian demo. Afan sendiri adalah seorang pengemudi ojol, dia tidak ikut demo, dia sedang menyeberang untuk mengantar pesanan gitu. Kita semua turut berduka atas kejadian itu, turut prihatin dengan kondisi negeri ini. Ya, kita lihat seperti apa kompilasi kejadian kemarin dan bagaimana rekan-rekan ojol hari ini mengantar pemakaman Afan di pemakaman karet Bifak. Berikut ini cuplikannya. Ada banyak sekali ungkapan bela sungkawa yang ditujukan dan ditunjukkan melalui sosial media maupun ada beberapa juga yang datang langsung gitu untuk menjenguk keluarga Afan ya. Kalau kita lihat kalau dari anggota dewan yang tanpa hadir gitu, yang kita tahu ada Pasha Ungu gitu ya. Ini kemarin kan demo yang berlangsung tuh memang demonya berlangsung di depan gedung DPR MPR. Tapi kayaknya anggota dewannya WFA apa ya, gitu ya, katanya gitu. Jadi belum sempat ditemui pada saat demonstrasi. Kemudian ya selanjutnya juga kita lihat tadi Kapolri, Bapak Listio Sigit juga datang. Kemudian kalau kita lihat lagi Bapak Anies Baswedan juga hadir. Beberapa selebriti yang kebetulan juga menjabat sebagai anggota dewan, banyak juga yang memposting ungkapan bela sungkawa seperti Farel, ada kemudian Rieke Diah Pitaloka, kemudian kalau Krisdayanti ini dia merepost ya, merepost postingannya Bapak Ganjar. Kemudian kalau Mulan Jamila ini iya juga sama, dan ada lagi Melly Guslow juga ya. Tapi kalau yang kemarin sempat ramai juga menjadi perhatian publik, kita belum melihat postingan keprihatinannya dari Nafa Urbah, itu kita belum melihat postingannya. Kemudian dari Eko Patrio gitu kemarin yang juga ramai menuai kritikan dari masyarakat, termasuk juga Uya-Kuya juga belum ada. Tapi belum ada ini mungkin juga belum tentu mereka tidak prihatin atau tidak sedih, ikut sedih terhadap kejadian yang terjadi kemarin. Komentar netizen coba kita lihat. Yang bikin makin sedih itu sebenarnya almarhum lagi nggak ikut demo. Dia cuma mau nyebrang antar orderan. Ya almarhum Afan ini usianya baru 21 tahun. Dia itu turut membantu keuangan keluarganya, hidup di rumah yang kecil sekali dengan 7 orang anggota keluarga gitu yang harus dibantu. Gitu. Yang berikutnya, entah amalan Afan yang mana sampai dia diantar di rumah terakhir dengan orang seramai itu. Berikutnya, masih muda 21 tahun, Al-Fatihah buat Muna, Afan, dunia ini terlalu kejam buatmu. Yang berikutnya, apa nggak tergerak ya hati para pejabat melihat seperti ini. Yang berikutnya, Mas Afan terbang yang tinggi ya, temui Tuhan, adukan apa yang telah engkau hadapi, adukan keluh kesah rakyat Indonesia. Mas Afan, selamat beristirahat dari carut-marut negara yang kacau ini. Pasti di sana engkau dipeluk dalam damai, dibelai di antara sayap-sayap malaikat. Doakan kami dari atas sana Mas, selamat jalan rakyat tertindas yang dimerdekakan oleh Tuhannya. Sedih ya kalau ngeliat tuh nggak tega banget tuh, kayak kita juga ikut shock ya, kok sampai begitu amat gitu, kayak karena kejadiannya tuh kan ditabrak baru setengah tapi terus kemudian dilanjutkan gitu kendaraannya, itu kayak Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada seorang aktivis, dia pernah juga menjadi anggota dewan. Banyak sekali peduli terhadap masalah-masalah sosial. Wanda Hamidah hadir bersama anaknya Salimah Hakim. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Wanda Hamidah dan juga Salimah. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini adalah anak yang juga sama mirip kayak bapak ibunya ya. Kamu juga aktif juga ikut menyuarakan masalah-masalah sosial gitu ya. Udah ikut demo nggak kamu kemarin? Kemarin enggak. Kemarin enggak, tapi udah pernah ikut demo.
Pernah waktu kuliah di Jogja? Enggak, di sini juga pernah ikut. Di sini juga pernah? Iya. Yang kapan? Yang tahun lalu. Oh, tahun lalu, oke. Jadi kita lihat dulu postingan terbarunya Wanda Hamidah mengenai kondisi terkini gitu ya. Tiba di Jakarta disambut dengan kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk almarhum Afan, korban kebrutalan polisi menghadapi aksi massa yang berdemonstrasi gitu. Dan ini ya keterangannya ya. Kemudian ada lagi juga postingan Wanda Hamidah yang soal yang selanjutnya, yang soal anggota dewan gitu. Rakyat yang lapar muak melihat pemimpin hedon yang digaji dari keringatnya tapi tidak mewakilinya, yang digaji dari air matanya tapi tidak menunjukkan mobil mewah, jam tangan mahal, make up yang menor, tas harga rumah, gaya hidup borjuis yang dibayar oleh rakyat yang tercekik. Polusi udara, pinjol, merentenir, aduh ya banyak ini sih. Apa? Ya, di mana kalian ketika rakyat perlukan, sibuk joget-joget dan bikin konten? Kamu ketika menulis ini tuh? Ya gini, pertama turut berduka cita buat Afan dan keluarganya yang syahid ya. Kemudian yang kedua, aku tuh sedihnya gini, maksudnya sebetulnya ini kan warning untuk DPR. Dan maksudnya kenapa menunggu hal besar ini sampai terjadi. Padahal sebelumnya rakyat udah mulai resah dengan pajak yang sangat tinggi sekarang ini kan. Sekarang ini pemerintah membutuhkan uang yang banyak karena utangnya udah miliaran dan bunganya udah ratusan miliar juga. Dan yang menjadi sasaran empuk adalah rakyat yang diperas gitu. Jadi bukan pejabat-pejabat, bukan konglomerat, rakyat kecil yang diperas. Ketika kita makan pajak, ketika kita minum pajak, ketika kita olahraga pajak. Sementara di tengah rakyat yang sulit makan, di tengah rakyat yang sulit mencari pekerjaan, kita disajikan dengan tontonan-tontonan pejabat, baik itu DPR ataupun eksekutif ataupun polisi yang hidupnya bermewah-mewahan, kan muak ya. Sakit gitu. Ketika ngomong mengenai rakyat, dia pakai jam tangan 1 miliar, 2 miliar. Dia pakai baju puluhan juta. Dia pakai mobil belum setahun udah ganti 5 kali gitu. Dia dan memperlihatkan itu di ruang-ruang publik dengan bangga bahwa dia kiri kanan di tengah rakyat macet berdesak-desakan, lihat wakil rakyatnya menembus kemacetan dengan sirene-sirene dengan kawalan polisi yang digaji dari hasil keringatnya. Menurut aku ini udah gila gitu. Rakyat lagi susah, kalian dibayar pajak, just be humble. Be humble. Iya, be humble gitu. Kalian bagaimana gini, politik itu kan untuk mesejahterakan rakyat. Kalian ada di sana bukan untuk mesejahterakan diri dan keluarga kalian sendiri. Kalian ada di sana untuk mesejahterakan rakyat. Ini kok yang terjadi sebaliknya. Kalian dari hasil keringat rakyat, dari hasil kok tega hidup bermewah-mewahan seperti itu dan itu ditunjukkan gitu. Mending kalau ada dengan fasilitas yang udah sangat mewah, gaji yang sangat tinggi. Mending kalau kebijakannya menguntungkan rakyat, ini enggak. Gitu, malah banyak kebijakan anggota DPR yang justru menyusahkan rakyat. Kamu sendiri ketika pernah berada di dalam gitu ya, di dalam sistem. Berat, berada di dalam itu lebih berat daripada sekarang saya bisa ngoceh macam-macam. Apa beratnya? Ya pertama ya berat gitu karena dulu saya waktu DPRD DKI yang pertama masukin rakyat miskin kota ketika mereka demo masuk ke halaman gubernur itu saya waktu zaman Pak Fauzi Bowo ya. Saya masukin rakyat untuk demo di dalam balai kota. Saya minta aparat untuk lo dengerin dong, jangan ditolak, dengerin di dalam halaman, jangan dengerin di luar pagar. Ini ruangan ini, gedung ini yang mewah ini dari hasil kerja mereka loh, gitu. Kemudian saya juga misalnya amanah ya, saya nggak pernah saya tuh malu gitu mau menunjukkan liburan sama anak-anak, malu luar biasa. Hampir tidak pernah ada postingan saya menunjukkan kemewahan from head to toes. Ketika saya jadi anggota DPR, malu nunjukin mau liburan aja walaupun itu ada hak liburan. Maksudnya ketika libur hari-hari besar mau nunjukin liburan sama anak-anak aja malu banget gitu. Dan saya nggak pernah pakai mobil dinas, nggak pernah minta pengawalan, nggak pernah pakai mobil dinas di luar jam tugas. 1 hari selesai jabatan saya selesai, saya kembalikan mobil dinas.
dan saya hanya punya satu mobil yang kredit. Itu yang kamu pakai sehari-hari? Yang kredit ya gitu. Jadi nggak ada ruang hidup untuk bermewah-mewahan sebetulnya kalau cuma dari gaji aja gitu. Jadi harus dipertanyakan lagi, ini aja gajinya udah besar, itu aja masih nggak make sense juga dengan kemewahan yang kalian tampilkan Nggak di make mata sense. publik gitu. Dari gitu. mana Jadi- gitu jadi Dan mending kalau kerjanya bener. Kalau kerjanya bener, rakyatnya sejahtera, mungkin oh ya oke lah you deserve it, gaji besar. Ini kerjanya gak ada yang bener. Jadi marah dan muak banget sih. jadi bisa dimengerti harusnya kemarahannya ya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat postingannya Syalima, coba nih juga. DPR lega kemarin kita marah ke mereka, tapi hari ini kita marah ke polisi. DPR turut andil dalam kematian Yes. Afan. Afan tinggal di kontrakan kecil dengan 7 anggota keluarga karena kesenjangan sosial yang diciptakan oleh DPR. Afan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi driver ojol di usia 21 tahun dan bukan menjadi mahasiswa karena tidak ada akses pendidikan untuknya dari DPR. Afan ada di lokasi demo karena setiap hari ia dan keluarganya terdampak oleh kemiskinan sistematis yang disebabkan DPR. Saya. Ya, kamu sebagai ya generasi muda nih, usia masih 23 tahun ya, kamu sendiri melihat kejadian kemarin tuh apa yang kamu rasakan sebagai anak muda ya? Aduh, aku kayak bisa nangis deh. Aku nggak apa-apa ya kalau nangis, soalnya aku orangnya sensitif. Kemarin minggu lalu adik aku yang beda 1 tahun sama Afan baru berangkat ke Perancis untuk kuliah gitu. Maksudnya itu karena privilege yang kita punya dari kerja keras ibu yang itu pun juga jerih payah yang sulit gitu. Adik aku bisa kuliah, aku bisa kuliah, adik aku yang kecil sekarang lagi persiapan. Terus untuk melihat anak yang seumur itu udah bukan dia nggak kuliah tapi dia kerja keras dan super keras untuk aku lihat dia tinggal bertujuh, dia ngehidupin adik-adiknya juga. Dia lagi nganter makanan dan dia dilindes kayak gitu. Hati aku kayak nggak ngerti gimana caranya kok bisa sih hal ini terjadi. Tapi aku bukan bingung kok bisa hal ini terjadi karena aku tahu kenapa hal ini terjadi. Kayak contoh di kasus Kanjuruhan aja ada ratusan orang yang meninggal, ada 100 lebih dan itu pun aku ngerti ini 1 orang meninggal, menurut aku ini bukan hal yang lazim sama sekali. Tapi sebelumnya ada kejadian berapa ratus orang yang meninggal di tangan polisi. Kayak kalau kita lihat Kanjuruhan yang sampai sekarang nggak diusut tuntas, nggak ada nama-nama yang disebut, nggak ada yang masuk penjara. Itu kan sebenarnya mereka orang sebanyak berapa ribu itu, mereka ditaruh di space yang ketat dan ketika mereka panik dan rame, itu malah dikunciin dan digas. Itu kan namanya pembunuhan kan. Dan untuk itu terjadi sekarang lagi, kalau shock kan enggak, karena udah tahu bahwa emang polisi tuh bisa kayak gitu. Cuman lebih ke, ayo dong kita tergerak, ayo kita batasi wewenang polisi. Dan itu di postingan aku sebenarnya itu juga dari segi anak hukum ya, aku ngomong, karena aku baru lulus dari UGM, aku kan hukum tata negara, jadi ini emang makananku sehari-hari di kampus. Ini tuh sebenarnya lebih tentang prinsip hukum checks and balances, di mana pemerintah itu dan badan yudikatif dan badan penegakan hukum itu semua mereka harus dipisah. Dan ini yang aku maksud, di mana orang jadi beralih, oh kita udah bukan marah ke DPR, kita marah ke polisi. Tapi yang aku bilang, yang aku trying to remind people is that mereka semua sekarang checks and balancesnya lagi nggak ada. Karena mereka sama satu sama lain. Dan itu yang harus kita sebagai rakyat, kita harus menjadi kritis untuk memprovide mereka dengan checks and balances yang mereka butuh untuk membatasi wewenang kedua institusi tersebut. Gitu. Jadi mohon maaf aja nggak cukup, Kapolri harus mundur. Terus DPR itu nggak cukup, lo datang minta maaf gitu, saya turut berduka cita, nggak cukup. Kita butuh kebijakan yang konkret, gimana hal ini nggak terjadi lagi. Iya, kita butuh reformasi hukum. Reformasi hukum ya. Jadi dan itu sebetulnya wewenangnya ada di dalam gedung DPR itu. Mereka yang punya wewenang gitu ya. Itu aku ini kata sedih. Tapi deg-degan juga ya, karena gitu ya, mungkin itu yang dirasakan masyarakat ya, kadang-kadang ada rasa ketakutan gitu, karena ya itu tadi, kayak kok nggak pasti ya, secara hukum kita mungkin agak banyak kekhawatirannya. Iya, karena nggak dibikin semuanya dibikin nggak pasti gini loh, maksudnya kan DPR kita gini,
kalau kita bayar gaji mereka, mereka mesejahterakan dan melindungi kita. Sekarang DPR itu senjata-senjata itu dibeli dari uang rakyat. Gas, air mata, semua perlengkapan pertahanan baik tentara sama polisi kan dari uang rakyat. Dipakainya kok untuk membunuh rakyatnya. Ini yang salah maksud aku. Terus DPR-nya juga diem aja. Kita lagi kritik DPR, kalian berlindung dengan senjata-senjata itu, gitu loh. Ironis lindungi kami. Sebaliknya rakyat yang dilindungi, bukan justru melindungi orang yang merepresif rakyat dengan membuat perundang-undangan yang tidak menguntungkan merepresif rakyat. Gitu kan. Represif itu nggak mesti fisik, represif itu bisa secara undang-undang. Ini kalau ngomong tadi ya soal tadi akses pendidikan gitu ya. Kita kan tadi kita kan juga mikirnya gini, oh seorang Wanda Hamidah tuh ya kan kaya, artis apa segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat postingan Syalima nih pada saat Wanda pada saat Syalima wisuda gitu, akhirnya kelulusan yang tertunda itu tiba-tiba juga dari kelas yang terlupa, wisuda yang terlewat, hingga topi yang tertinggal, semua kini menjadi cerita gitu ya. Ibu belum bisa memberi banyak, tapi kamu telah memberi lebih dari cukup untuk membuat ibu bangga. Jaga idealisme, Kak. Nah, kata Suhogi, ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Namun saya memilih menjadi manusia merdeka. Dan ya Syalima ini ternyata sambil kuliah, kamu juga sambil kerja di sana. Iya, itu yang bikin kamu wisudanya telat? Enggak, aku wisuda telat karena aku orangnya ceroboh. Itu aja. Aku lupa daftar kelas. Gitu. Tapi kamu kenapa? Ngapain kamu kerja? Kerja apa aja kamu? Sambilan apa di sana? Aku punya event organizer, pop-up market. Kedua, aku sempat jadi model juga. Dan ketiga, aku ngajar les bahasa Inggris. Kamu ngajar les? Kamu berapa gajinya waktu ngajar les? Enggak. Kasih tahu. Berapa? Aduh, itu dikit banget di Jogja. Dikit banget. Kayak ngajar 4 orang sejam. Berapa? 50.000. 50.000. Kenapa kamu milih untuk ngajar les? Karena aku emang suka ngajar. Aku punya juga komunitas sekolah jalanan di Pasar Senen, namanya Bingkai Jalanan. Kalau ada yang tertarik mau main. Dan aku di situ dari 2017, jadi dari aku kelas 8 SMP. Jadi aku udah hampir 10 tahun lah. Kayak aku juga ngajar di Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, dia untuk public health. Jadi itu emang salah satu passion aku yang ya udah karena aku bisa bagian lakuin passion juga. Iya, passion. Karena ibunya, terakhir kamu nggak bilang ibunya suka telat kirim duit. Itu juga. Telat. Kadang Syal, telat. maaf ya, ibu lagi nggak ada. You survive gitu ya. Yeah. Sorry ya, baru adanya minggu depan, hari ini nggak ada. Jadi dia harus bertahan. Iya, kemarin kita wawancara Wanda nih, ini podcastnya keluar hari ini gitu insya Allah ya. Kamu cerita bahwa seorang Wanda Hamidah itu ternyata di masa dimana dia betul-betul nggak ada duit. Sampai anaknya bayar sekolahnya juga telat semuanya. Itu termasuk kamu. Betul kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau ada. Kalau bilang ada nggak ada. Ya cari deh. Kapan kamu tahu bahwa ternyata ibu tuh segitu strugglingnya untuk mencari uang untuk membiayai kalian sekolah? Dari kecil. Dari kecil. Iya. Iya, soalnya ibu aku orangnya terbuka. Menurut aku kalau misalnya sebagai kayak single parent gitu, kayak pasti kita single parent tuh menurut aku lebih dekat sama anaknya. Terus anaknya juga lebih dekat sama ibunya. Jadi aku dari kecil kayak udah tahu aja. Sebetulnya hal yang, karena aku I'm a working class, bisa jadi aku lagi ada hari ini, bisa jadi minggu depan, maaf ya aku belum. Lagi nggak ada. Tapi ya, that's working class kan, jadi bisa ngerasain tukang gojek gitu. Aku aja yang working class sometimes ada, kalau kita nggak kerja hari ini ya kita nggak makan besok gitu. Ada postingannya Syalima, coba kita lihat di postingan di skripsinya ya, kita lihat. Ya deskripsinya ya. Gitu. Aduh kecil banget, gimana bacanya? Jadi dedikasikan buat ibunya gitu ya. Ini kenapa kamu tulis ini khusus untuk mama? Pertama karena ibu sponsornya kan. Ibu sponsornya, walaupun sering telat ibu sponsornya. Sponsor harus pertama kan. Ibu yang selalu berjuang buat dia dari dia SMP, dia di SMA gitu ya. Dulu dia pilih sekolah yang wah ya Allah mahalnya minta ampun, tapi dia bikin proposal menjelaskan kenapa saya harus masuk sekolah itu. Luluhlah ibunya kan gitu. Jadi ya ibunya kepala di kaki di kepala untuk membiayai sekolahnya, which is
ya memang buat aku nggak apa-apa karena itu investasi masa Pendidikan depan ya. Karena penting ya. orang tuaku juga gitu dulu. Mereka bukan orang tua yang mampu, tapi anaknya harus sekolah. Anak harus sekolah gitu. Oke. Baik, kita undang satu bintang tamu lagi. Ini kemarin juga ini termasuk yang cukup apa istilahnya vokal juga ya. Kemarin itu ada bikin sampai 3 postingan. Dia protes soal mobil tetot-tetot. Ada Bertrand Antolin, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bertrand. Kita lihat dulu postingannya ya. Point of view Bertrand Antolin tuh yang soal tetot-tetot. Ada nggak sih? Ada ya. Kita lihat postingannya berikut ini. Kenapa kamu tiba-tiba sih lagi habis ketemu tetot-tetot? Itu kan makanan kita sehari-hari di Jakarta ya, semua jalur pagi gitu kan. Kita itu kan mobil kan bukan orang kaya ya. Kalau harinya ganjil tergenap, ya kan berarti kita harus naik ojek. Ya kan? Ini semua ya tot. Nggak mau ngalah semua. Itu aja sih. Kebetulan momennya mungkin pas kali ya. Viral mati gue. Kenapa? Kamu ada ketakutan apa? Nama belakang Antolin, anak tolol. Nggak berani macam-macam. Nggak berani. Nggak punya dekingan. Nggak punya dekingan. Bukan Widodo ya. Ya kan? Nama belakang Antolin, bukan siapa. Nggak punya dekingan. Jadi kamu habis itu agak rasa was-was tuh? Kita kan, my family's Chinese, right? Iya. 98 kita ada. Kita tuh ada merasakan itu, ketakutan itu. Kita ada. Gitu loh. Apalagi tadi barusan ada di postingan, I can show you. Udah ayo kita begini. Aduh, Towards Chinese. Nah, gue tadi juga online sama Agnes Jennifer, gitu kan. Lu vokal, gue vokal. Ya kita mau nunjukin bahwa kita Cindo, ya kita bersama kalian. Gitu loh. Kita jangan diapa-apain, kita masih trauma. Gitu loh. It's kind of scary actually. I remember 98, gue masih SMA. itu traumatis. Banget. Pada Londo. Masih harus naik bis ke sekolah. Hampir sekolah nggak ada orang. Yang kayak cabut. Gitu. So, it's still a trauma buat kita semua. Oke. Ini ya dengan Kita postingan. boleh nggak sih kalau ada mobil pakai ngiung-ngiung, kita himbau rakyat untuk timpukin pakai batu? Bertrand mendadak nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Ibu ini cadas banget ya, Dia Wanda berani, Abida ya. iya bener, nyawanya isi ulang yang ini. Aduh. Tapi ini udah ada beberapa warga yang bikin konten yang selaras dengan postingan kamu ya, Bertrand. Kita lihat kompilasinya berikut ini.